Selamat datang di channel YouTube Orang Gila bersama saya Bastian Sebo, YouTuber paling gila di dunia. Saya mau sharing santai kepada teman-teman semua, sharing pengalaman dengan Silet Open Up. Dulu kami kos bareng, maksudnya bukan kos bareng ya, maksudnya pintu kosnya dia dengan pintu kosnya saya itu berhadapan. Jadi sangat dekat lah. Dulu Silet kuliah tuh dia pakai motor bekas, motornya dia itu motor Concord. Sedihlah motornya itu. Saya juga dulu motor belum ada, saya pakai juga motornya dia, pinjam motornya Silet. Dulu tuh motornya tuh dibilang motor CB juga bukan, motor apa ya dulu tuh. Pokoknya motor itu rangka kosong tapi anehnya tuh masih bisa jalan motornya. Motornya itu harus disela berkali-kali untuk bisa hidup. Silet juga punya komputer yang beda dari yang lain. Yang anak-anak kampus yang lain punya komputer, punya laptop yang bagus, tapi Silet punya beda lah dari yang lain. Komputernya dia tuh jadul. Jadul yang benar-benar aduhai punya. Dan isi di dalam komputer bututnya itu saya tahu persis juga. Tidak perlu saya bongkar. Kami pernah kelaparan bareng. Jadi ceritanya malam itu habis pulang kuliah kami tidak masak ya, karena memang tidak ada makanan. Habis duit juga, uang-uang tidak ada lagi. Beras-beras juga habis. Saya perutnya sudah bunyi kelaparan. Waktu itu kalau tidak salah hari Jumat. Telepon orang tua di kampung jaringannya tuh error. Terus percuma juga telepon orang tua. Mereka tidak bisa kirim uang, soalnya kirimnya itu harus hari Senin. Sabtu Minggu kan bank tutup. Dulu mungkin ATM belum ada, jadi kirimnya itu via bank, pakai transfer via bank. Jadi kami berdua ini memikirkan bagaimana caranya kami bisa bertahan di hari Sabtu dan Minggu, menunggu hari Senin biar orang tua bisa kirim. Kami sudah buntu ya, sudah benar-benar kelaparan, perut saya sudah bunyi, lambung saya sudah sakit, dan waktu itu saya meneteskan air mata walaupun tidak di depan Silet, di kamar saya sendiri. Silet di kamarnya dia main gitar. Saat Silet main gitar itu, gitar punyanya temannya Silet dia pinjam. Saat Silet main gitar itu, saya langsung ingat, tiba-tiba terlintas di ide saya, bagaimana kalau kami dua nekat ngamen? Saya sampaikan Silet, ayo. Akhirnya kami nekat. Malam itu kami nekat ngamen. Karena memang kami benar-benar sudah lapar, perut kami sakit ya, mana memang menahan lapar. Akhirnya kami ngamen, kami start dari kampus Atmajaya arah ke Babarsari, terus turun lagi ke Jembatan Janti. Kami ngamen, waktu itu saya yang bagian pegang dos ale-ale, Silet yang pegang gitar, saya sambil tepuk tangan gitu. Sambil nyanyi, Silet yang nyanyi, saya juga bantu suara, sambil tepuk tangan. Dan tugas saya juga intel. Jadi maksudnya intel itu begini, kami kan ngamen di trotoar jalan, yang ada warung-warung makan, yang ada lesehan begitu. Terus saya lihat kalau ada rakat, itu kami menghindar. Tetapi kalau tidak ada rakat, kami nekat ngamen. Pelanggan kami waktu itu, yang waktu kami ngamen ada bule juga. Saya ingat waktu itu ada bule, 2 orang, bule dari Jerman. Mereka panggil kami, come here. Terus Silet dengan begitu semangat kan, nyanyi sudah lagu-lagu begitu di hadapan bule 2 orang tuh. Jadi mereka juga tepuk tangan, bule itu menikmati kami punya musik, kami punya lagu, kami punya suara juga, mereka menikmati. Terus saya dan Silet ini berpikir bahwa, ini kan bule, jadi mereka pasti kencang dompetnya mereka nih. Ya paling tidak sebentar 100.000, 200.000 bisa dapat lah. Kami nyanyi, pas lagu sudah habis, bule minta request lagi, kami nyanyi lagi. Request lagi, sampai mau hampir 8-9 kali mungkin. Bule minta terus lagu-lagu. Ujung-ujungnya kami dikasih cuma 500 perak. Benar-benar cuma 500 perak, saya kaget. Yang lain saja, orang-orang Indonesia yang lain sudah kasih kami 1.000, 2.000. Bule ini minta sampai 9 lagu, tapi kasih cuma 500 perak. Sial. Terus kami balik lagi ke kos. Waktu itu karena kami sudah capek ngamen, kami berhasil mengumpulkan uang sebesar 45.000. Kami bagi 2. Saya 25.000, Silet 20.000. Ya begitulah Silet. Silet tuh paling mengerti dengan adik-adik. Jadi dia kasih saya 25.000, dia 20.000. Kami akhirnya bisa bertahan sampai hari Senin. Itu cerita sedihnya kami ya. Kemudian Silet itu pernah minum santan kara. Saya tahu persis, saya ingat persis. Jadi mohon maaf ya Bang Silet, saya bongkar di sini, mohon maaf sekali. Dan ini hanya sekedar hiburan ya teman-teman. Ini video motivasi. Jadi waktu itu saya jogging dengan Silet di Tambak Boyo. Kami jogging. Pulangnya udah gelap. Kemudian kami pulang jalan kaki. Silet karena dia kehausan, dia lihat warung di pinggir jalan yang ada freezer. Kemudian dia ambil minuman dua dos. Terus dia bilang, Bastian, kamu minum tidak?
Minuman apa nih? Waktu itu Silat mungkin lihat karena kemasannya warna hijau, dia bilang, ini minuman kacang hijau. Untungnya waktu itu saya tidak mau minum karena memang saya belum merasakan haus. Jadi Silat minum. Dia minum satu begini, minum satu dos, dia kasih habis. Lalu dia komen, wah ini minuman ini aneh lah ya. Minuman ini kok kacang hijau tapi rasa kelapa. Terus pas sudah kami jalan agak jauh begitu, Silat tawarin lagi saya, kau mau minum tidak? Kalau kau tidak minum, saya minum nih. Biar kak minum saja. Akhirnya Silat minum dan dia berhasil minum santan kara 2 dos. Karena dia pikir itu kacang hijau. Dia pikir minuman kelapa kacang hijau. Dan dia benar-benar menghabiskan santan kara 2 dos. Dan malam itu Silat bolak-balik ke kamar mandi, dia perut sakit karo. Dia bolak-balik terus ke kamar mandi. Dulu Silat masih kuliah tuh dia sering buat beat ya. Dia memang hobi buat beat lagu. Memang dia punya jiwa raga itu di dunia seni sebenarnya. Tetapi anehnya dia memilih jurusan di perkuliahan itu jurusan biologi. Dan sekarang dia sudah jadi guru biologi. Tetapi jiwa raganya Silat itu sebenarnya di seni. Dia itu sering buat beat lagu, sering nyanyi-nyanyi, main gitar, dan orangnya seni lah. Kemudian dia juga pernah jual-jual beat juga, beatnya dia jual waktu itu. Ya orangnya kreatif. Pokoknya kalau ada Silat pasti suasananya tuh jadi hidup. Suasana yang kaku setegang apapun ada Silat di situ pasti jadi hidup. Dan saya ini korban bulian. Kalau dia sudah ajak, Bastian kita jalan ke teman. Pokoknya ajak ke teman-teman yang lain ke komunitasnya dia itu. Dia harus jadikan salah satu orang harus jadi buliannya dia. Dan itu korbannya saya. Jadi ketika makin kesini saya sudah sadar nih. Kalau diajak lagi saya tidak mau ikut. Karena kalau misalnya ada perkumpulan begitu, saya yang dia jadikan sasaran untuk jadi bahan ceritaannya dia. Sisi lain yang orang tidak tahu dari Silat ini, dia pernah ikut latihan capoeira. Dia pernah capoeira dan juga dia bisa, walaupun badannya agak berat begitu, untuk salto dia ringan sekali. Untuk tendangan guling, tendangan balik belakang itu, aduh, jangan main-main dengan Silat. Kalau kalian mau ngajak berantem dengan Silat, janganlah. Dia tuh lincah. Lincah sekali dia kaki tangan tuh. Jangan, memang jangan. Kalau tidak mau gigi depan hilang tuh. Dengan berbagai pengalaman yang banyak dengan Silat Open Up, kemudian akhirnya kami berpisah. Kami berpisah karena kami tidak sanggup membayar uang kos. Jadi Silat ini punya tunggakan uang kos itu 3 bulan dan saya juga 2 bulan. Silat memilih untuk kabur lebih dulu dan saya kemudian, kami sama-sama kabur dari kos itu. Tetapi pas kabur Silat pindah ke Babarsari, saya masih di Janti tapi di tempat yang lain. Dan akhirnya setelah itu kami dua sudah renggang, tidak lagi komunikasi masih sering tapi tidak lagi seperti saat dulu kami masih kos bareng. Dan saya bersyukur Silat saat ini dia sudah sukses ya. Bukan sudah sukses ya, maksudnya sudah mulai pelan-pelan menampakkan kesuksesan. Dan semoga kita doakan Bang Silat Open Up tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tetap menjadi Silat yang dulu kami kenal, tetap semangat dalam membuat karya-karya. Intinya kalau sudah jadi di atas, jangan lupakan orang-orang yang di bawah. Jangan menjadi sombong, tetap rendah hati, tetap semangat, tetap berkarya. Berkarya terus, jadilah inspirasi untuk orang lain, jadilah berkat untuk orang lain. Kita semua harus mendukung ya. Kalau ada orang-orang kita yang sukses, kita harus dukung ya. Jangan dia sukses kita susah, jadi iri gitu. Tapi kalau dia jatuh, kita jadi senang, jadi happy. Tidak boleh. Kita harus tidak boleh memiliki pola pikir seperti itu. Jadi saat orang lain senang, kita ikut senang. Orang lain susah, kita ikut susah. Semangat terus Bang Silat Open Up. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jadi memang video saya ini kualitasnya seperti inilah teman-teman. Saya syuting ya seolah-olah. Saya ngambil gambar di alam bebas. Ini belakang kala-kala yang ya, ini daun-daun ini. Kemudian suara-suara bebek, suara-suara ayam, suara-suara alam. Sedih memang. Hidup ini kok begini amat ya. Oke teman-teman, tidak boleh terlalu bersedih berlarut-larut. Yang penting apapun kekurangan kita tetap semangat, tetap berkarya, tetap berjuang. Walaupun mungkin orang lain anggap rendah, anggap remeh, membuli, mencaci maki, wah itu anggap saja bagian dari proses buat kita untuk lebih maju lagi. Semangat buat teman-teman semua yang berkarya dalam kekurangan.
Semoga Tuhan memberkati usaha dan karya kita. Amin.